Bagaimana tahapan penyetaraan jabatan fungsional? Hari ini kita akan membahas tentang tahapan penyetaraan jabatan fungsional untuk pemerintah pusat, untuk instansi pusat, dan untuk instansi di daerah atau pemerintah daerah. Jadi sebelum kita bicara soal tahapan yang pertama adalah teman-teman membantu kami untuk menekan tombol subscribe dan tombol lonceng agar selalu mendapat notifikasi apabila ada video-video baru dari kami, sekaligus menjadi semangat untuk kita terus membahas tentang hal-hal yang memang sangat penting untuk kita ya, untuk orang-orang tertentu memang dibutuhkan informasi yang banyak tentang penyetaraan jabatan fungsional. Pada video sebelumnya itu kita membahas tentang pendidikan ya. Jadi bagaimana jika seorang pejabat administrasi itu belum memiliki atau belum memenuhi syarat minimal ijazah. Itu yang pertama, dia harus ikut uji kompetensi. Apabila dia tidak lolos juga uji kompetensi, berarti dia tidak bisa dilantik atau dia tidak bisa mengikuti penyetaraan jabatan. Ijazah belum memenuhi syarat, misalnya S2, atau jabatan itu mengisyaratkan S1, atau jabatan fungsional itu mengisyaratkan S2 gitu, dan dia belum memenuhi syarat itu, berarti bisa, tapi dia harus mengikuti uji kompetensi. Sehingga dia harus lulus. Kalau tidak lulus berarti dia tidak bisa disetarakan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Ya, itu pada video sebelumnya. Kita langsung untuk video kali ini kita bahas tentang penyetaraan jabatan fungsional di instansi pusat. Itu tahapannya adalah yang pertama, instansi pusat tersebut menyampaikan usulan penyetaraan jabatan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya, setelah diterima di Kementerian Pan-RB itu dilakukan validasi. Jadi usulan yang masuk tersebut dilakukan validasi di Kementerian Pan-RB. Setelah divalidasi, Menteri menetapkan persetujuan apabila itu cocok. Menteri menetapkan persetujuan terhadap usulan penyetaraan jabatan tersebut. Persetujuan itu ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala BKN. Selanjutnya yang keempat, pejabat pembina kepegawaian mengangkat dan melantik pejabat fungsional yang telah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Pan-RB. Selanjutnya, pejabat pembina kepegawaian menyampaikan laporan hasil penyetaraan jabatan tersebut beserta nama pejabat yang disetarakan kepada Menteri Pan-RB dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan instansi pembina. Ya, jadi itu ya. Jadi tahapannya seperti itu. Ini tentang validasi. Validasi usulan penyetaraan jabatan itu dilakukan oleh tim validasi Kementerian Pan-RB yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Itu dilakukan bersama-sama instansi pusat yang mengusulkan penyetaraan jabatan tersebut. Jadi validasi dilakukan antara instansi pengusul dan Kementerian Pan-RB. Selanjutnya, jika dibutuhkan penyesuaian jabatan fungsional, itu berarti instansi pusat itu dapat menyampaikan kajian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi jabatan administrasi dan jabatan fungsional sebagai bahan pertimbangan. Maksudnya, apabila ada instansi tersebut merasa perlu untuk menetapkan atau perlu untuk membuat jabatan fungsional baru di kementerian lembaganya tersebut, itu berarti instansi tersebut menyampaikan kajian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi jabatan administrasi ke jabatan fungsional tersebut. Jadi itu untuk jadi bahan pertimbangan. Apakah
layak dibuat atau layak dibentuk jabatan fungsional baru atau tidak. Selanjutnya, hasil validasi itu disampaikan kepada Menteri sebagai rekomendasi. Jadi, tim verifikasi tadi itu menyampaikan hasil validasi kepada Menteri sebagai rekomendasi untuk penetapan persetujuan Menteri melalui surat Menteri. Jadi Menteri akan menerbitkan surat persetujuan usulan penyetaraan jabatan yang dilakukan oleh instansi pusat tersebut. Nah, setelah itu, setelah ada persetujuan, baru instansi kementerian lembaga tersebut itu melakukan pengangkatan dan pelantikan pejabat fungsional melalui penyetaraan jabatan. Saya ulang bahwa bila dipandang perlu, instansi tersebut memandang bahwa jabatan ini membutuhkan jabatan fungsional baru, berarti dia membuat kajian tentang itu dan itu disampaikan ke Kementerian Pan-RB. Setelah itu, dari Kementerian Pan-RB melakukan validasi dan kajian apakah layak jabatan fungsional baru tersebut disetujui atau tidak. Kalau ternyata tim validasi mengatakan oke, berarti Menteri akan menerbitkan rekomendasi penetapan. Setelah keluar penetapan oleh Menteri, baru dilakukan pengangkatan dan pelantikan pejabat oleh instansi tersebut. Jika pengangkatan itu tidak sesuai ketentuan misalnya, jadi instansi pembina itu mengangkat gitu, ternyata tidak sesuai dalam hal pengangkatan dan pelantikan ke dalam jabatan fungsional yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan, maka surat pengangkatan dan pelantikan pejabat yang bersangkutan itu dicabut oleh pejabat pembina. Harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pan-RB. Untuk video berikut itu kita akan bahas tentang penyetaraan jabatan di pemerintah daerah. Itu tahapannya seperti apa. Yang tadi yang dalam video ini adalah penyetaraan jabatan di instansi pusat. Nah, nanti pada video berikut kita akan bahas tentang penyetaraan jabatan di pemerintah daerah. Bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, kami minta untuk dapat membantu dengan menekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng untuk selalu memperoleh notifikasi apabila ada video-video baru yang kami rilis. Bagi yang sudah melakukan subscribe, kami menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama Anda. Semoga Anda sukses selalu dalam usaha, dalam karir, dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa.